Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, setelah usai penutupan Kongres PSI di Solo pada 20 Juli malam hari tahun 2025 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, beberapa pengamat politik memberikan penilaian berlain-lain. Ada sesuatu yang agak ganjil saya lihat. Sampai beberapa jam selesainya kongres partai itu tidak banyak liputan di medsos, apalagi di media mainstream yang bisa kita ikuti. Akan tetapi pada sore hari tanggal 21 Juli bermunculan pendapat atau komentar tentang masa depan PSI, juga sebenarnya masa depan Jokowi, terutama nasib PSI dan Jokowi besok pada pemilu tahun 2029. Yang membuat ramai berbagai komentar tentang PSI ini karena hadirnya Jokowi dan Prabowo di arena kongres. Jokowi memberikan pidato pengarahan di hari pertama, Prabowo Subianto memberikan pidato penyemangat di hari kedua. Nah, kedua tokoh nasional ini memberikan masukan yang membuai pimpinan dan para peserta kongres. Nah, jadi betapa tidak mereka sangat terbuai. Jokowi memuji-muji kehebatan PSI. Logo PSI berubah gajah merupakan pilihan sangat tepat, katanya. Gajah adalah lambang ilmu pengetahuan. Walaupun besar kemungkinan ijazahnya palsu, tetapi Jokowi berfalsafah tentang pentingnya ilmu. Jadi ini juga menarik. Gajah itu cerdas, bijak, kuat, dan besar. Sebab itu, kata Joko Widodo, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Nah, kemudian bergema yel-yel, ayo Jokowi masuk PSI. Ya, mungkin ada 8 sampai 10 kali. Ya. Kemudian wajah Jokowi disemeringahkan. Ya. Walaupun kelihatan belum sembuh betul, oleh Jokowi ditutup dengan kata-kata, oleh sebab itu saya akan bekerja keras untuk PSI. Oleh sebab itu saya akan bekerja keras untuk PSI. Kemudian tepuk tangan dan sorak-sorai peserta kongres tambah meriah lagi karena dalam bahasa Jawa PSI nemu kucing kuwuk, yakni mendapatkan kucing besar yang banyak bermanfaat. Lain Jokowi, lain Prabowo. Dalam pidato Prabowo yang lebih berbobot, dia mengatakan seperti disimpulkan oleh Juan Robin di Narasi TV. Ya. Pertama, Prabowo klaim koruptor danai di Indonesia gelap. Jadi ini tuduhan Pak Prabowo. Saya tidak yakin. Kedua, kata Prabowo, koruptor-koruptor itu biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, sorry ye, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Nah, menurut saya, kalau tidak berani, ya berarti terlalu. Ya, minjam istilah Raja Dangdut Rhoma Irama, terlalu. Ya. Nah, Prabowo juga singgung kasus beras oplosan. Kasus beras oplosan merugikan negara 100 triliun rupiah. Prabowo sudah meminta Kejagung dan kepolisian menindak pengusaha-pengusaha itu tanpa pandang bulu. Cuma masalahnya, kemungkinan besar saya khawatir yang punya upper hand, tangan di atas, itu justru para pengusaha pengong itu, ya, pengusaha ugal-ugalan itu. Ya. Maka Prabowo mengingatkan kita semua ada fenomena baru di panggung nasional yang dia sebut sebagai serakahnomics. Jadi madhab ekonomi berdasarkan serakahisme, keserakahan. Nah, mazhab baru ekonomi ini tidak ada dalam buku, tidak ada di universitas, tidak di fakultas. Ini ilmu serakah. Tetapi tunggu tanggal mainnya. Ya, jadi Pak Prabowo mengancam awas ya, akan dilibas. Itu kata Pak Prabowo. Nah, kemudian Presiden Prabowo juga membanggakan MBG, makan bergizi gratis, yang sampai sekarang sudah dinikmati oleh 6 juta penduduk dan akan ditargetkan 20 juta orang di masa yang akan datang. Nah, reaksi para ternak Mulyono bermacam-macam. Tetapi satu hal yang sama adalah bahwa dengan komitmen Jokowi full
akan bekerja keras untuk PSI yang ketumnya adalah anak Ragil Mulyono, jadilah nepotisme makin subur di Indonesia. Dalam pada itu, Jeffrey Giovanni, pendiri PSI, mengatakan terus terang, PSI dikubur jika tak dapat darah Jokowi. Bahkan Mas Jeffrey menyebut akan menyiapkan pemakaman bagi partainya jika tidak bisa mendapatkan darah atau terah keluarga Jokowi. Saya yakin Jeffrey jujur apa adanya ketika dia mengatakan hal itu. Nah, banyak komentar berseliweran di medsos tentang masa depan PSI. Ada yang mengatakan PSI akan jadi partai besar, salah satu dari 4 atau 5 partai besar. Mengapa? Karena sosok Jokowi yang bisa mendulang suara besar-besaran. Itu kata pikiran mereka. Apalagi Kaisang Pangarep itu cerdas, energik, dan kreatif. Ini kata mereka, jadi luar biasa. Jokowi akan mengimbau para ternaknya bergabung ke PSI. Nah, dalam kaitan ini saya berpendapat satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah proses politik itu terus berjalan, mengalir tanpa bisa dicampur tangani oleh kekuatan manusia. Manusia memang bisa cawe-cawe, tapi ala kadarnya saja. Tahun 2029 masih 4 tahun lebih. Kita tidak pernah tahu persis apa yang kiranya yang akan kita alami atau apa gerangan yang akan menimpa kita, bangsa Indonesia. Nah, dalam dunia politik itu ada istilah-istilah seperti political tsunami politik, political earthquake, gempa bumi politik, ada political dislocation, ada dislokasi politik yang tiba-tiba jomplang, ada political deadlock, jalan buntu politik, ada political imbalance, dan lain-lain lah ya. Nah, 4 tahun lebih yang akan datang, kemungkinan besar Jokowi akan mengalami erosi kekuatan politik, erosi trust atau kepercayaan masyarakat pada Jokowi, dan secara alami menurut Al-Quran manusia tambah umur itu tambah lemah dan uban makin banyak. Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 54 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Lebih kurang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah, lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, saya selalu ingat bahwa saya dan semua umat manusia tanpa kecuali mengalami berlakunya sunatullah seperti dikatakan oleh ayat 54 surah Ar-Rum itu. Sesungguhnya sangat aneh kalau ada manusia tambah umurnya tetapi juga tambah meningkat dan membabi buta ambisi politiknya. Itu saya tidak paham. Jadi eling Mas Joko Widodo, eling dan waspada seperti diajarkan nenek moyang kita. Sak bejo bejaning wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Nah, karena sekarang orang yang rupa sudah makin berani dan makin ugal-ugalan, mungkin petuah klasik itu bisa berubah, sak beja-bejaning wong edan isih bejo wong kang waras eling lan waspada. Nah, jadi ini mauidhah hasanah saya enteng-entengan buat Mas Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.